Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh karena cinta kasih, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan senantiasa nyata atas setiap kehidupan kita. Kita bersuka cita kalau di pagi ini kita boleh bersama-sama akan membawa seluruh kehidupan kita, membaktikan apa yang kita miliki menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak terasa, minggu ini adalah minggu keempat, minggu terakhir di bulan April. Begitu banyak peristiwa yang boleh kita alami, yang boleh kita lihat, namun satu yang pasti, Tuhan dekat dengan kita. Seperti ungkapan dalam sebuah lagu yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Kita berseru, kita berdoa, kita percaya, sebab Ia dekat dengan kita. Ia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Baiknya yang kedua, bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu medulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Firman Tuhan yang melandasi ibadah pada pagi ini dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2, beginilah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jiwa yang memuji, hati yang bersukacita adalah dengan mengingat akan nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sebagai pengagungan bagi Allah Tritunggal. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Baik dua. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus bersama-sama. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Saudara-saudara, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah kita dan kita akan menerima votum dan salam. Bahwa pengakuan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara dengan kasih setianya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut puji lagu. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, puji
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hukum Tuhan pada hari ini dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 berbunyi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Setiap kita di dalam natur adalah manusia yang berdosa, tak luput atau bahkan mungkin seringkali kita jatuh di dalam banyak dosa. Untuk itu di saat ini kita boleh datang di dalam kejujuran, mengaku dosa sembari memohon pengampunan kepada Allah yang mengasihi kehidupan kita. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan, sebab Engkau penjinatku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, O God, make it ever true. Kita lantunkan pujian ini sebagai bentuk doa kita. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be kepala, kita satu di dalam doa. Allah yang menciptakan kehidupan kami, dan Allah yang dengan setia boleh memelihara setiap kami.
kami datang padamu di saat pagi ini Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami sebagaimana kami adanya. Tuhan yang mengasihi kami, kami ada dengan segala pengakuan ya Bapa. Oleh karena dosa, kelemahan, keterbatasan, tingkah laku, tutur kata, pikiran dan isi hati kami, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itu ya Tuhan, di dalam kesadaran ini, kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh melayakkan kami, agar sungguh ya Bapa, hidup kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk menuntun dan menolong kehidupan kami, berjejak di tengah-tengah dunia yang begitu fana ini. Kami tak mampu berjalan sendiri. Kami tak bisa melangkah sendiri. Untuk itu ya Tuhan, biarlah anugerah dan belas kasihan-Mu yang boleh memulihkan kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia mengerjakan keselamatan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Berikan kami hati yang sungguh ya Tuhan, berkata tidak terhadap dosa dan ya terhadap firman. Pimpin kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sebagai orang-orang yang telah dimenangkan atas dosa, mari bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaknya yang percaya mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan sukacita kita akan menyanyikan pujian KPRI 100, Ada Kuasa Dalam Darah Yesus. Kuasa pelepasan, kuasa pembebasan, dan kuasa kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib
ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Baiknya yang kedua, maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Mari kita jawab. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya? Dengan iman katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Ada kuasa, referennya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Puji nama Tuhan, ada kuasa di dalam darah Yesus. Saat ini Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, juga telinga kita tentunya, untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema betapa lamban hatimu. Biarlah Roh Kudus masuk, memimpin kita, menuntun kita, dan Kristus yang telah menang atas maut itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Into my heart. Bersama-sama, into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk ya Tuhan, kuasai hatiku,
tinggallah ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saudara-saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa meminta belas kasihan Tuhan supaya Dia membukakan hati kita, mata rohani kita terhadap firman-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari perhentian ini. Kami bersyukur untuk minggu yang Tuhan berikan untuk kami beribadah. Meskipun sekali lagi kami masih tetap beribadah di tempat kami masing-masing di rumah, tetapi tidak menghalangi sukacita kami bahwa kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuji nama-Mu dan kami pun dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berikanlah firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang memberikan kepada kami kehidupan. Firman-Mu lah yang kami butuhkan dalam perjalanan percaya kami. Dan kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Layakkanlah dia yang hina dina ini. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saudara-saudara silakan membuka kitab suci saudara. Kita akan melihat dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat ke-27. Firman Tuhan berbunyi, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem dan tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya dan kita yang menaruh firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, minggu ini kita akan berbicara kembali tentang catatan dari penulis Injil Lukas. Respon dari orang-orang yang ada di sekitar kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, hari ini tema kita, mengapa lamban hatimu? Saudara, kalau saudara punya anak, 2 orang. Yang satu cerdas, tetapi yang satu mungkin kurang cerdas. Saudara, tetapi saudara sangat sayang dengan anak saudara yang kurang cerdas. Saudara mengatakan bahwa anak yang kurang cerdas ini hatinya peka. Hatinya itu cepat merespon. Hatinya itu siap untuk menanggapi apa yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, kalau engkau punya 2 anak yang berbeda secara karakter, secara kepintaran, dan secara hati, saudara akan merasakan bahwa ternyata meskipun anak saudara yang secara intelektual mungkin tidak sepintar yang satu, tetapi karena hatinya peka, karena hatinya cepat merespon, saudara-saudara merasa sayang terhadap anak itu. Kenapa? Sekali lagi, karena anak ini mempunyai hati yang peka, hati yang cepat menanggapi apa yang ada di dalam kehidupan di sekelilingnya. Nah, saudara, hari ini kita belajar satu catatan dari penulis Injil Lukas. Perjalanan 2 orang yang pergi ke Emmaus. Minggu lalu kita belajar catatan yang ditulis oleh penulis Injil Lukas juga. Di mana malaikat menegur perempuan-perempuan yang datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Waktu malaikat itu mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan perkataan Yesus, maka perempuan-perempuan ini baru dibukakan pikirannya. Mereka mengingat perkataan Yesus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Ini mereka ada di dalam satu perjalanan untuk mereka menjauhi Yerusalem. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-13, 2 orang ini pergi untuk menuju satu kampung dan yang letaknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 2 orang ini berjalan bersama-sama. 2 orang ini bercakap-cakap dalam perjalanan mereka menuju Emmaus. Tetapi di tengah perjalanan datang seorang menghampiri mereka, yaitu Yesus. Saudara, waktu Yesus hadir di dalam perjalanan 2 orang ini, ternyata kitab suci mencatat bahwa 2 orang ini tidak menyadari bahwa yang datang itu adalah Yesus.
Yang menghampiri mereka adalah Yesus Tuhan mereka. Dan mereka terus bercakap-cakap membicarakan apa yang terjadi dalam masa-masa yang baru terjadi. Nah saudara, itu sebabnya pada waktu Yesus ada di antara mereka, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara, pertanyaan Yesus adalah pertanyaan yang membuka dialog antara dirinya dengan dua orang murid itu. Karena pada waktu Yesus bertanya apa yang kamu percakapkan, mereka berhenti dan dengan muka muram mereka memandang Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus banyak sekali memakai metode bertanya. Ini sesuatu yang menarik. Kalau minggu lalu malaikat juga bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Itu sebuah pertanyaan. Saudara, pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat, pertanyaan yang juga Paulus pernah sampaikan kepada orang-orang yang membaca tulisannya, adalah sebuah cara untuk menggugah hati yang mendengarnya, untuk menggugah hati yang membaca suratnya, untuk mereka sungguh-sungguh sadar terhadap apa yang selama ini dipegang dalam perjalanan mereka, yaitu keyakinan mereka. Karena itulah pada waktu Yesus memakai pola bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara, lalu mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar orang asing yang satu-satunya tidak tahu berita yang telah terjadi, peristiwa yang telah terjadi? Karena peristiwa itu bukan peristiwa sederhana, peristiwa yang sungguh-sungguh menggemparkan Yerusalem, yaitu peristiwa Yesus yang disalib. Saudara, kedua orang ini bertanya, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang terjadi? Dan Yesus kembali bertanya di dalam ayat yang ke-19. Apakah itu? Peristiwa apa itu yang kamu sampaikan? Lalu mereka menerangkan tentang Yesus seorang Nazaret. Dikatakan di dalam ayat 19. Dia adalah seorang nabi. Nabi yang berkuasa. Dan juga nabi yang perkataannya mempunyai wibawa. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Saudara-saudara, mereka menyatakan tentang Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai nabi. Yang mempunyai kuasa baik di dalam mengajar maupun di dalam menyembuhkan. Dan Yesus Kristus yang mereka anggap nabi ini adalah sosok yang dianggap sebagai pemimpin akan datang untuk membebaskan bangsa Israel yang terjajah dari penjajahan Romawi. Nah saudara-saudara, mereka menjelaskan bahwa mereka berharap kepada Yesus Kristus. Tetapi ayat yang ke-22 mereka mengatakan bahwa mereka mendapati Yesus Kristus itu sudah disalib. Maaf, bukan ayat 22 tapi ayat 21. Bahwa Yesus yang dahulu kami harapkan, ternyata Yesus itu sudah mati. Dan bahkan telah lewat 3 hari dari kematiannya. Nah saudara-saudara, waktu mereka menceritakan kepada Yesus tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang dekat ini. Lalu kemudian Yesus berkata di dalam ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, menarik sekali bahwa Yesus menyebut kedua orang dengan sebuah perkataan yang keras. Kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata kamu orang bodoh, bukan berarti bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang mempunyai IQ yang rendah.
mempunyai intelektual yang sangat rendah. Bukan, saudara-saudara. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu bodoh karena hatimu lamban. Jadi kebodohan mereka adalah kebodohan oleh karena hati mereka lamban. Lamban dalam apa? Dalam percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mendapatkan satu penjelasan bahwa kebodohan mereka adalah kebodohan di mana mereka tidak percaya pada fakta-fakta yang telah dinyatakan, yaitu Yesus Kristus memang mayatnya sudah tidak ada lagi. Bahwa Yesus Kristus yang diberitakan oleh malaikat disampaikan kepada perempuan-perempuan dan kemudian kepada murid-murid adalah Yesus yang memang sudah bangkit. Bodoh oleh karena mereka melawan kebenaran, melawan bukti yang sudah nyata, baik yang mereka dengar dari perempuan-perempuan ini yang menyaksikan Yesus secara langsung. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus berkata, kamu orang bodoh dan kebodohanmu nyata di dalam hatimu yang lamban. Saudara, ada dua hal yang menjadi penekanan di dalam tulisan Lukas. Yang pertama bahwa mereka lamban untuk percaya. Saudara-saudara, lamban untuk percaya. Kenapa? Oleh karena mereka mempunyai prasangka-prasangka yang membelenggu pikiran mereka. Prasangka-prasangka yang telah membuat mereka terjerat di dalamnya. Dan prasangka-prasangka yang membelenggu ini adalah prasangka-prasangka yang tidak pernah mempunyai kebenarannya. Justru mereka lamban percaya karena prasangka-prasangka yang ada di dalam diri mereka selama ini telah membuat mereka tidak pernah meyakini kebenaran yang mereka dengar. Dan prasangka itulah yang membuat mereka tidak mencari kebenaran itu. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ke-21, Lukas menyatakan di ayat yang terakhir, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat ke-21b adalah ayat yang dikatakan oleh kedua orang itu saat dia bercerita kepada Yesus Kristus. Dan dilanjutkan ayat ke-22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami karena pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Dan perempuan-perempuan itu datang dan memberitakan berita bahwa malaikat-malaikat mengatakan ia hidup. Saudara-saudara, mereka tidak pernah mencari tahu kebenaran. 3 hari saudara-saudara. Setelah 3 hari ada sebuah peristiwa. Lalu setelah itu peristiwa itu menggemparkan. Peristiwa itu sungguh-sungguh peristiwa yang harusnya mereka coba dalami. Yang mereka coba selidiki. Yang mereka coba cari tahu. Tetapi karena prasangka itu membelenggu mereka. Maka hati mereka memang jadi lambat untuk percaya. Saudara, bukankah prasangka-prasangka yang kita miliki juga sering membuat kita sungguh-sungguh sulit untuk belajar percaya. Bahkan prasangka itu bisa membawa saudara memang tidak berusaha untuk mencari kebenarannya. Apakah memang benar kalau ada sebuah cerita seperti ini? Apakah benar kalau memang saya mendengar berita ini? Saudara, prasangka itu menghambat saudara untuk tidak mau untuk berusaha mencari tahu. Dan itulah yang dilakukan oleh kedua murid yang pergi ke Emmaus. Mereka lamban untuk menjadi percaya. Karena itulah Yesus berkata kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Saudara, kalau di dalam terjemahan lain dikatakan, kamu orang bodoh, kenapa kamu tidak percaya kepada kebenaran yang dinyatakan kepada kamu? Artinya apa? Artinya bahwa kebenaran itu sudah dinyatakan.
Tapi kebenaran yang sudah dinyatakan itu tidak kamu terima. Kenapa? Sekali lagi karena kamu punya prasangka yang ada di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Sehingga hatimu menjadi lamban untuk percaya. Saudara, yang kedua, lamban dalam arti mempercayai tulisan para nabi. Kalau lamban kamu terhadap fakta-fakta yang nyata, sekarang kamu lamban terhadap kitab suci yang telah ditulis oleh para nabi. Saudara, Yesus Kristus berkata di dalam ayat yang kelima, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, ini perkara penting. Yesus membawa kepada mereka bahwa hatimu yang lamban ini, oleh karena kamu tidak benar-benar mau mempercayai kepada kitab suci yang sudah diberikan kepada kamu. Kitab suci yang ditulis oleh para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dari Allah. Perkataan-perkataan Allah sendiri yang ditulis oleh para nabi harusnya engkau percayai sebagai kebenaran yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup orang percaya. Tetapi sekali lagi saudara, hati mereka lamban untuk mempercayai kitab suci. Mereka lamban untuk menerima perkataan para nabi yang ditulis di dalam kitabnya. Untuk menyatakan kerjaan Allah, untuk menyatakan maksud Allah, untuk menyatakan seluruh perbuatan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk coba memikirkan perjalanan percaya kita. Saudara, kalau kita mempunyai Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Yang ditulis oleh orang-orang yang Allah utus untuk menulisnya. Baik di dalam perjanjian lama melalui para nabi. Baik di dalam perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Mereka adalah orang-orang yang Allah pakai untuk menyatakan perkataan Allah, untuk dituliskan dan diberikan kepada orang-orang percaya sepanjang zaman. Dan perkataan Allah adalah perkataan iya dan amin. Dan perkataan Allah adalah perkataan yang bisa dipegang kebenarannya. Dan perkataan Allah adalah perkataan yang pasti terjadi karena Allah sendiri yang akan menggenapinya dengan kuasanya yang begitu besar. Artinya apa? Artinya perkataan Allah seharusnya menjadi perkataan yang engkau tidak ragukan sama sekali. Menjadi perkataan yang engkau harusnya mempunyai keberanian untuk menerimanya dan engkau menghidupi. Banyak sekali perkataan-perkataan yang seharusnya mententramkan orang yang mendengarnya. Pada waktu Yesus berkata, "Kenapa kamu khawatir? Bukankah burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan? Masakan kamu tidak dipelihara?" Saudara, perkataan Tuhan adalah perkataan yang memberikan jaminan yang teguh kepada orang percaya bahwa kalaupun burung yang kecil yang mungkin tidak dianggap nilainya itu Tuhan pelihara, masakan kamu yang adalah gambar dan rupa Allah tidak dipelihara dengan baik? Masakan Tuhan yang menghadirkan kamu di muka bumi adalah Tuhan yang tidak sanggup untuk menjaga kamu? Masakan dia Tuhan yang tidak sanggup memelihara kamu? Masakan dia Tuhan yang tidak sanggup menolong kamu? Saudara-saudara, perkataan Allah adalah perkataan yang sungguh-sungguh Allah akan nyatakan kebenarannya. Kalau dia berkata A, maka dia akan menggenapinya A. Kalau dia berkata B, maka dia akan menggenapinya B. Dengan kata lain, Allah tidak pernah berbeda dari apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Itu sebabnya pada waktu Yesus mengatakan hatimu lamban karena kamu lamban untuk mempercayai tulisan para nabi yang memang sudah menyatakan kebenaran Allah di dalam firman-Nya. Saudara, tidak percaya firman Tuhan itu adalah akar dari segala ketidakpercayaan yang terjadi. Dan kedua orang ini ada di sana. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka
akhirnya lamban untuk percaya. Saudara, akar permasalahannya adalah engkau dan saya mungkin seringkali meragukan firman Tuhan. Segala ketidakpercayaan ini akhirnya membuat engkau dan saya seringkali mempertanyakan kebenaran firman. Engkau seringkali mungkin secara rasio mencoba untuk mempertanyakannya, apakah memang benar Allah bisa demikian? Apakah benar Allah sanggup untuk melakukannya? Saudara, kitab suci banyak sekali menceritakan orang-orang yang seperti ini. Pada waktu Israel dikepung pada zaman perjanjian lama. Saudara-saudara, orang-orang Israel yang ada di kerajaan itu benar-benar sulit sekali sampai mereka kelaparan. Lalu kemudian Allah mengutus nabinya dan berkata bahwa besok Allah akan memberikan kelepasan. Tapi orang yang mendengar tidak percaya, saudara. Karena selama ini mereka terkepung. Masakan Allah menolong sedemikian cepat? Masakan Allah menolong sedemikian mudah? Tetapi justru kebenaran Allah dinyatakan. Saat kebenaran itu terlaksana, orang yang meragukan tidak mengalami kebenaran itu. Dia mati diinjak-injak di pintu gerbang. Saudara, artinya apa? Artinya orang yang tidak mempercayai firman Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh ada di dalam kebodohan yang sejati. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam masa kebangkitan Tuhan yang kita sudah rayakan. Saudara-saudara, mari kita memikirkan perjalanan iman kita. Apakah hati saudara-saudara juga lamban untuk menjadi percaya? Apakah saudara-saudara waktu menghadapi situasi yang sulit? Apakah waktu saudara menghadapi masa-masa yang seperti tidak ada pengharapan? Saudara-saudara berhenti pada masalah itu. Saudara kemudian terjepit pada kesulitan itu. Dan saudara merasa hopeless. Dan saudara merasa bahwa Allah tidak mampu menolong saya. Ini yang mungkin bisa terjadi di dalam perjalanan. Waktu kita mempunyai akar dari ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan. Karena itu biarlah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teguran kepada murid-murid yang pergi ke Emmaus. Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Saudara, Allah mengingatkan supaya kita kembali kepada firman-Nya. Firman-Nya yang patut dipercaya. Firman-Nya yang mempunyai kebenaran yang engkau boleh terima dengan penuh sukacita. Dan firman itulah yang akan menolong engkau untuk mempunyai keberanian dan kekuatan lagi. Untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan. Hari-hari yang penuh tantangan. Hari-hari yang mungkin kita rasakan tidak ada jalan keluarnya. Tetapi perkataan Allah adalah kekuatan yang menyertai kita. Sehingga pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh penulis Lukas. Lukas mau menyatakan dua peristiwa yang sama dari minggu yang lalu. Setelah malaikat mengingatkan perkataan Yesus. Maka teringatlah mereka apa yang dikatakan Yesus. Pada waktu Yesus mengingatkan kedua orang itu akan kitab suci yang ditulis oleh nabi-nabi. Maka mereka mengingat perkataan firman Tuhan itu. Artinya dengan kata lain, Lukas ingin membawa kita. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang memang sudah dinubuatkan. Peristiwa yang sudah ditentukan Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Karena itu kembali kepada firman lagi. Kembali lagi kepada perkataan Allah. Kembali lagi untuk kita sungguh-sungguh meyakini bahwa perkataan Allah adalah perkataan yang menghidupkan saudara-saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena selalu firman-Mu yang Engkau berikan menyertai kami. Firman yang memberikan kepada kami kesegaran kembali. Firman yang memberikan keberanian kepada kami kembali.
Firman yang memberi kekuatan kepada hati kami kembali. Untuk kami menapaki hari-hari di depan kami. Hari-hari yang masih panjang dalam kesulitan. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Untuk kami meyakini bahwa firman-Mu iya dan amin. Bahwa firman-Mu yang berkata bahwa Engkau menyertai kami sepanjang masa. Bahwa firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau memelihara kami. Itu menjadi kekuatan untuk kami terus berpegang kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh memampukan kami untuk menaruh harap kembali kepada Tuhan. Menaruh percaya yang teguh kepada Tuhan. Jikalau ada prasangka-prasangka yang lahir dari pikiran-pikiran yang tidak benar, Tuhan halaukanlah dengan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Terus kami membawa umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau memberi ketabahan kepada mereka. Dan tetap semangat untuk mereka berkarya. Sehingga meskipun mereka tidak mempunyai gerak yang luas seperti hari-hari sebelum terjadi wabah virus corona. Tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang penuh semangat menjalani hidup. Yang mempunyai kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang harus mereka kerjakan. Tuhan hiburkan di dalam masa-masa mereka berada di rumah. Harus bekerja di rumah. Dan terus melakukan segala sesuatu dari rumah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan terus saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kesehatan. Sekali lagi Tuhan, di tengah masa di mana kami pun sulit ke rumah sakit karena ada begitu banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Ada begitu banyak ketakutan karena ada virus yang mungkin menghinggapi kami waktu kami datang ke rumah sakit. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menolong dalam masa-masa kesesakan ini. Kami ingin berdoa untuk para dokter, para suster, tenaga medis yang berjuang untuk mengobati orang-orang yang sakit. Secara khusus yang terkena secara positif virus corona. Tuhan tolong mereka. Mereka mungkin juga mempunyai ketakutan yang sama dengan kami. Tetapi mereka tetap bertahan dan mereka tetap berjuang demi kemanusiaan untuk menolong orang yang sakit. Lindungilah mereka. Lindungilah keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Dengarlah doa kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami percayai firman-Nya. Kami berdoa. Amin. I believe
believe in a hill called Calvary. I believe forever the cause. And when time has surrendered and earth is no more, I still cling to that old brother's cross. I believe that this life with its great mysteries surely someday will come to an end. But faith will conquer the darkness and death, and will lead me at last to my friend. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe forever the cause. And when time has surrendered and earth is no more, I still cling to that old brother cross. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cause. And when time has surrendered and earth is no more, I still cling to that old brother's Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita pada hari ini. Dan dengan penuh rasa syukur, kita juga akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mengingatkan kembali, Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita boleh memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, kita masukkan ke dalam amplop, kita simpan, dan kemudian jika nanti kita sudah beribadah secara bersama-sama, secara fisik di dalam gedung gereja ini, maka kita akan memasukkan amplop tersebut dalam kantong persembahan. Atau yang kedua, dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Jemaat sekalian. Terima kasih untuk perhatian, kerjasama, dan juga pengertiannya. Mari kita membawa syukur kita kepada Allah dengan pujian Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Banyak pergumulan, jangan khawatir, ada Tuhan yang beserta. Dia membimbing,
menghibur, menjagamu sampai di sorga. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita satu di dalam doa syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat kehidupan yang Engkau boleh nyatakan bagi kami. Berkat jasmani terlebih pula berkat-berkat rohani. Ajar kami ya Tuhan setiap kali menerima dan menikmati semua pemberian Tuhan. Biarlah sungguh kami boleh belajar untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami membawa syukur kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah sungguh persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini di dalam hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam usaha pelayanan, dan di dalam segala tanggung jawab yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Saatnya kita akan kembali ke dalam aktivitas pekerjaan, pelayanan, dan segala hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Ingat satu hal yang pasti, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus kasih setianya tak pernah berubah. kasih setianya
Naiklah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jemaat yang terkasih, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Dan kita sudah memasuki minggu keempat bulan April. Berarti minggu depan kita ada di bulan Mei. Saudara-saudara, kita tetap akan terus menjalani hari-hari kita dengan penyertaan Tuhan. Karena itu kita akan memohonkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun saudara-saudara berada. Saudara ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Saya menyapa semua jemaat Tuhan, baik jemaat dewasa, jemaat pemuda, remaja, bahkan kalau ada anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dalam ibadah, Musa memberi salam hangat kepada saudara-saudara semua. Saudara, tidak terasa sudah 5 minggu kita tidak bersama-sama beribadah secara bersama di gereja. Karena terakhir 22 Maret kita sudah tidak ada di sini. Musa ingat tanggal 15 Maret kita masih bersama-sama. Dan 22 Maret sudah tidak ada lagi. Musa masih ingat pada waktu tanggal 1 Januari. Saat kita dengar firman Tuhan dibawa tema bahwa kita memasuki hari tahun yang sulit. Waktu itu tidak tahu bahwa akan terjadi corona. Yang kita tahu di 1 Januari kita mengalami musibah banjir. Setelah banjir, wabah corona. Artinya apa? Artinya kita ada di dalam kesulitan demi kesulitan. Orang tidak tahu sampai kapan corona wabahnya berakhir. Ada yang memprediksi lama. Dan prediksi-prediksi itu boleh saja. Tetapi faktanya memang kita ada dalam
kesulitan besar. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin Musa sampaikan kepada saudara di rumah. Yang pertama, selama kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita tidak akan bisa mengadakan perjamuan kudus yang seperti biasa kita adakan minggu pertama. Sinode memutuskan bahwa kita menunda seluruh perjamuan kudus yang biasa kita lakukan setiap bulan di minggu pertama. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa perjamuan kudus bukan sekedar kita makan roti dan minum anggur. Meskipun itu semua adalah lambang yang Tuhan berikan untuk mengingat Dia. Tetapi di dalamnya kita mempunyai satu esensi kebersamaan pada waktu kita makan dan minum mengenang cinta kasih Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mengadakan perjamuan kudus dalam masa-masa seperti ini. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa selama 5 minggu saudara-saudara tidak ada di sini, kita pelayanan gereja tetap kita lakukan. Kita tetap ada doa di hari Rabu yang nanti akan diberikan kepada saudara-saudara. Linknya untuk saudara-saudara bisa mengikuti dan di rumah berdoa. Bahkan saudara-saudara bisa memberikan pokok doa yang saudara kirim. Nanti kita akan doakan pada saat PD persekutuan doa. Sehingga apa? Sehingga kegiatan ibadah kita tetap kita lakukan. Dan kita harap itu semua memelihara iman kita bersama. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bergandengan hati kita. Meskipun tidak bersama-sama tapi kita saling menguatkan. Karena itu gereja terus mendukung saudara. Baik di dalam doa maupun pelayanan rohani. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, gereja kita tetap mempunyai sebuah perjalanan pembangunan. Pembangunan aula itu masih terus berjalan. Musa melihat sampai minggu ini tukang-tukang masih terus bekerja dengan semangat. Kita harapkan pembangunan bisa selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah itu sebabnya Musa mau ingatkan, mari kita sama-sama dukung pembangunan ini. Saudara yang mempunyai komitmen janji iman, terus berikan itu. Yang kita memang sepakati setiap minggu ketiga kita memberikannya di dalam persembahan untuk pembangunan gedung gereja. Saudara tetap bisa lakukan itu melalui cara transfer. Tetapi kalau saudara-saudara tidak bisa karena saudara-saudara dalam usia lanjut, saudara bisa tetap taruh di amplop saudara. Menjadi persembahan yang saudara siapkan nanti kalau saudara sudah bisa ke gereja. Atau mungkin kalau ada anak saudara yang bisa untuk mentransferkannya silakan. Nomor rekening gereja nanti akan disampaikan kepada saudara-saudara. Nah juga minggu pertama kita tetap membawa perpuluhan kita. Perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Mari saudara terus memberikan penuh dengan sukacita. Meskipun mungkin ekonomi saudara, pekerjaan saudara mengalami gangguan. Tetapi hati memberi jangan berhenti. Tetap saudara belajar memberi. Meskipun mungkin dengan penuh kesulitan atau mungkin nilainya saudara rasa menjadi berkurang. Jangan saudara pikirkan itu. Saudara tetap bisa belajar memberi. Persembahan rutin setiap ada ibadah minggu saudara juga bisa lakukan. Saya sungguh mendorong saudara-saudara untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung bahwa gereja Tuhan tetap berkarya. Kita minggu lalu mengadakan bakti sosial. Bakti sosial ini untuk warga jemaat kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Kita tetap belajar kepedulian di tengah situasi yang sulit. Itu saja yang Musa ingin sampaikan dalam suara gembala. Tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, tetap mempunyai iman yang teguh dalam menghadapi hari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.